kita galakkan untuk menanam porang. Kenapa? Karena selain minim perawatan, biaya perawatan, dan itu bisa meningkatkan taraf hidup ekonomi warga kita. Sekaranglah saatnya para petani terutama warga Indonesia itu untuk belajar bertani yang sebenarnya itu seperti apa. Sekarang, kenapa? Dari modal keuntungan dari porang itu kan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Jadi bahasanya itu kalau kita uji coba itu nggak bakal mungkin gagal. Iya, jarang. Allah. Insya Allah nggak mungkin gagal gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali bersama kami dari KPH Jantung. Saat ini telah hadir bersama kami seorang pelaku usaha porang. Nah, sekalian kita kenalan dulu ya. Bapak, persilahkan perkenalan kepada para subscriber. Baik, terima kasih atas waktunya, Mbak Ajoy dari KPH Jantung. Perkenalkan, nama saya Eksan Wahyudi. Kebetulan saya di sini sebagai petani porang. Jadi kami di sini bertani porang mulai tahun 2019. Seperti itu, Mbak. Ya, oke. Begini Pak, kenapa Bapak ini kan dari tahun 2019 ya? Oke. Nah, terus kenapa Bapak memilih usaha bisnis porang ini Pak? Pertama gini, Mbak, untuk usaha bisnis porang dulu saya pernah usaha-usaha yang lain ya, terutama usaha yang di bidang mungkin untuk kontraktor atau apa segala macam gitu kan. Cuman setelah saya sekarang bergelut ke bidang pertanian, saya di sini lebih tertarik ke petani porang karena porang punya nilai yang ekonomis yang sangat luar biasa. Di sisi lain dari segi perawatan itu sangat mudah dan bisa ditumpang sari ke tanaman-tanaman lainnya. Artinya kita nggak harus melulu kita tanam porang aja, enggak. Tapi kalaupun memang kita mau hasil yang lebih maksimal, kita bisa tanam porang secara intensif gitu. Jadi gini Pak, kan sepertinya kalau dari penjelasan Bapak tadi, porang ini sangat menguntungkan gitu ya. Jadi mungkin analisis usahanya itu gimana Pak? Misalnya dalam 1 hektar tuh bibitnya perlu berapa, terus nanti menghasilkannya berapa? Oh, gitu. Ya, jadi untuk usaha budidaya porang ini pertama punya nilai ekonomis yang tinggi tadi dan punya peluang yang sangat tinggi, di mana untuk keperluan bibit dalam 1 hektar itu diperkirakan sekitar 200 sampai 250 kg per hektar. Nah, di situ dengan jumlah bibit kurang lebih sekitar 40.000 tanaman. Jadi dengan jarak tanam yang ideal biasanya di 40 kali 60 atau 70 kali 30. Jadi dalam 1 hektar itu mampu mencapai di 40.000 tanaman. Nah, di situ dalam 40.000 tanaman dalam 1 musim itu biasanya udah menghasilkan kata itu untuk bibit lagi. Nah, itu sudah bisa untuk tanam berikutnya, atau kalaupun memang sebagian mau dijual udah bisa untuk dijual untuk bagi para petani. Nah, habis itu dari segi umbinya lagi, Pak. Dari segi umbinya itu dia punya nilai ekonomis juga. Jadi dari harga untuk saat ini tuh kisaran di Rp6.000 per kilogram. Ya. Jadi kalau misalkan kita punya 40.000 tanaman, kali 1 kilo aja berarti 40 hektar, 40 ton. Kali 60 berarti sekitar 240 juta. Ya. Seperti itu. Nah, itu belum lagi dari segi bibit yang tadi kita hasilkan. Belum dari kataknya ya? Belum dari katak. Jadi katak itu kita nggak beli lagi untuk berikutnya. Jadi punya sendiri sudah? Iya, udah punya sendiri. Jadi hampir untuk bulan-bulan berikutnya, tahun-tahun berikutnya itu udah nggak ada biaya yang dikeluarkan, nggak terlalu besar lagi. Karena penanaman porang itu yang paling besar adalah biaya bibit. Bibit ya? Bibit. Bibitnya lebih mahal di awal berarti? Lebih mahal di awal, seperti itu. Biasanya kataknya itu berapa 1 kilonya Pak? Kalau untuk harga bervariasi, jadi ada yang 150, 160, 180, 200, bahkan sampai 270. Itu untuk harga katak. Katak yang bagus itu biasanya yang ukurannya 1 kilonya isi berapa? Itu tergantung selera petani. Artinya gitu ya? artinya gini, kalau misalkan kita mau tanam pola intensif dengan pola pembibitan terlebih dahulu, kita anjurkan untuk tanam yang kecil tapi memang dengan perawatan yang intensif tadi. Bibit yang kecil, jadi cukup dengan banyak jadi. Jadi banyak jadinya. Dari
dalam 1 hektar itu bisa mencapai 250 bahkan sampai 300.000 tanaman. Tapi jaraknya itu cukup 20 kali 25 cm, jarak rapat. Tapi tetap dibikin bedengan, jadi untuk jalur masuknya. Habis itu untuk penyiraman itu sekaligus dimasukin agen hayati di situ. Jadi porang ini kan dia memerlukan air, tapi tidak bisa kerendam air gitu. Jadi perlu kelembapan. Ya. Okay. Jadi untuk menjaga kelembapan tadi, makanya jaraknya dirapatin. Supaya mereka daun dengan daun saling melindungi, saling menjaga kelembapan tanah di bawah. Itu kalau tidak ada naungan mungkin. Kalau tidak ada naungan, iya. Kalau tidak ada naungan. Itu untuk meningkatkan supaya cepat banyak dapat bibit maksudnya, Mbak. Gitu. Tapi kalau misalkan pola tanam intensif tapi mau pengen cepat hasil produksi umbi, iya. Saya sarankan untuk ngambil bibit yang agak besar. Yang besar-besar yang lebih bagus. Yang lebih besar. Kenapa yang lebih besar? Yang lebih besar itu dia akan menghasilkan katak yang lebih banyak juga dan lebih besar, dan umbinya pun juga akan lebih cepat besar dibandingkan. Cuman jumlahnya nggak begitu banyak gitu. Jadi tergantung kantong masing-masing lah, petani maunya seperti apa gitu. Jadi kira-kira kalau antara modal sama penghasilan itu hasil bersihnya berapa dalam 1 hektar, Pak? Kalau dalam 1 hektar hasil bersihnya relatif, Mbak, ya tergantung nasib petani sendiri. Pertama di situ ya kan, kita nggak boleh meninggalkan sama yang maha kuasa kan gitu. Tapi kalau dari segi hitung-hitungan bisnis itu dari modal misalkan harga kita anggap aja rata 200.000 ya, 200.000 harga bibit dikalikan 200 kg berarti kan 40 juta. Pengolahan lahan dan lain-lain kalau menggunakan bajak itu sekitar 4 jutaan menggunakan pajak. Jadi habis itu untuk pupuk kompos itu anggap aja harga 1.000, misalkan kita mau main 5 ton berarti 5 juta. Berarti 49 juta. 49 juta. Habis itu tinggal biaya perawatan dan lain-lain. Seperti itu. Jadi tenaga kerja berarti dan lain-lain. masih banyak untungnya. Masih di bawah 100 lah. Iya. Pastinya kan. Nah, itu dapatnya segitu. Oke. Ini masalah pemasarannya gimana, Pak? Apakah harus ada syarat tertentu yang ibaratnya petani mau jual nih, apakah harus berat segini atau gimana gitu? Siapa tahu ada syarat tertentu atau memang semua diterima kalau orang jual gitu, Pak? Nah, untuk syarat tertentu sebenarnya memang ada, Mbak. Untuk syarat tertentu di sini pertama untuk yang saat ini lagi digencar-gencarkan semua produk ini kan larinya ke makanan. Yeah. Jadi yang diutamakan adalah organik, ya. Organik. Jadi kalau misalkan tanaman ini organik, otomatis kan ke tubuh kita itu sehat kan, itu tidak ada residu kan. Yeah. Nah, pertama di situ. Yang kedua untuk syarat yang kedua itu adalah ukuran umbi. Ukuran umbi pada saat dipanen itu minimal 8 ton untuk bisa masuk pabrik. Okay. Tapi disarankan untuk supaya hasil rendemennya bagus, hasil dari glukomanannya itu ya kan, ini diambil kan glukomanan nih orang nih. Jadi glukomanannya itu bagus itu di 2 musim, Mbak. Minimal 2 musim. Nah, 3 musim akan lebih bagus, 4 musim juga lebih bagus. Jadi semakin lama dia semakin bagus. Nah, enaknya porang itu tidak mengalami gembos sih kalau nggak mengecil gitu maksudnya. Ya, kalau singkong itu kan usia 7 bulan nggak dipanen dia habis kan, busuk kan. Kalau ini enggak, Mbak. Dia akan 6 bulan dia akan dorman tidur. Nanti pas musim tumbuh dia akan tumbuh lagi dan membesar lagi. Seperti itu terus sampai berkelanjutan. Gitu. Kalau menurut Bapak nih, setelah pengalaman Bapak nih selama ini ya, kegagalan sama hambatannya nih selama berbisnis porang ini apa? Kegagalan pertama di cuaca. Misalkan cuaca terlalu panas dan kita tidak melakukan penyiraman, itu bisa terjadi kegagalan. Kenapa? Karena porang ini perlu air, Mbak. Perlu air di situ. Nah, habis itu yang kedua ada masalah fusarium atau jamur. 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 Tapi dalam hal budidaya porang ini sebenarnya sekaranglah saatnya para petani terutama warga Indonesia itu untuk belajar bertani yang sebenarnya itu seperti apa. Sekarang kenapa? Dari modal keuntungan dari porang itu kan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Jadi bahasanya itu kalau kita uji coba itu nggak bakal mungkin gagal. Iya, jarang. Insya Allah nggak mungkin gagal gitu loh. Jadi misalkan
misalkan kita itu tanam porang keluar modal sekian, kalaupun seandainya segagal-gagalnya itu balik modal masih paling nggak kataknya ya. paling nggak kataknya. Iya, oke. Oke. Itu segagal-gagalnya balik modal itu udah masih ada. Beda dengan tanaman lain. Iya. Apalagi dengan sekarang itu ada tikus, ada babi, ada monyet gitu kan. Untuk daerah-daerah kehutanan, misalkan daerah Cantung, daerah kita ini kan Limbungan kan banyak hama-hama itu gitu. Kalau di porang ini tidak ada hamanya. Nggak ada ya. Nggak Cuma ada. jamur aja tadi. Cuman jamur. Jamur itu karena perlakuan di keasaman tanah. Iya. Keasaman tanah. Jadi keasaman tanah itu bisa menyebabkan jamur. Kenapa? Karena memang jamur suka di tempat yang asam, yang lembab. Tapi Artinya mudah diatasi ya Pak ya. sebenarnya untuk mengatasinya itu bisa di pencegahan, melalui pencegahan. Pertama dari segi pengolahan tanah ya, pengolahan tanah. Pada saat pemberian pupuk itu pupuk harus benar-benar matang. Habis itu jangan dikenakan langsung bibit katanya ini, jangan bersentuhan langsung dengan pupuk kandang tadi. Oke, jadi kalau misalkan tanam dikasih lubang, masukin pupuknya itu, mungkin menjalur memanjang gitu supaya mudah kan, tutup tanah dulu. Oh iya. Baru kasih bibit, baru tutup. Itu untuk Jadi menghindari. mudah aja sebenarnya. Ya, selain itu bisa kebetulan kan kalau nggak salah dari kehutanan ada asap cair ya. Iya ada. Nah, itu sebenarnya asap cair itu mempunyai fungsi yang luar biasa. Jadi kemarin saya tergabung di petani porang intensif itu. Iya. Asap cair itu selain bisa menaikkan pH dari asam menjadi basah iya. atau menjadi normal. Normal. Yang kedua untuk menghindari dari jamur-jamur itu Oke. juga. Oke, dia memang fungsinya kalau nggak salah kemarin sempat jadi disinfektan. Iya, disinfektan terakhir kemarin. Oke, Iya. sempat jadi Oke, disinfektan. ini terakhir dari kami, harapan kedepannya bagaimana? Harapan kedepannya untuk wilayah kita, terutama Kabupaten Kota Baru ya kan, karena kita di sini lahannya sangat luas, ya kan, sangat luas dan mungkin banyak lahan-lahan kosong. Alangkah bagusnya itu ditanami. Mari sama-sama kita ditanami dari semua instansi. Kita mengajak kalau bisa itu kita galakkan untuk menanam porang. Kenapa? Karena selain minim biaya perawatan, dan itu bisa meningkatkan taraf hidup ekonomi warga kita. Karena dengan minimnya perawatan tadi bahkan bisa ditahan, kalaupun seandainya musim ini nggak dipanen pun itu nggak masalah gitu loh. Jadi masih tetap bisa berkelanjutan. Nah, itu yang nanti akan menjadi secara tidak langsung tabungan kejutan lah. Iya. Pada saat panen, tahu-tahu pas harga pas bagus kan, tinggal panen gitu. Oke. Dan tanaman-tanaman lain juga banyak sebenarnya. Tapi tinggal untuk saat ini kita bisa mainkan porang. Kenapa? Karena memang porang ini menjadi program super prioritas. Porang ini menjadi program super prioritas dari Kementerian Pertanian. Juga ya. Iya. Dan bahkan dari pemerintah sekarang menurunkan dana kur untuk para petani porang itu nilainya 70 triliun. Dan sudah diserap sekitar 442 kalau nggak salah. Oke, seperti itu. Terima kasih Pak atas informasi dan berbagi pengalamannya kepada kami. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Demikianlah tadi liputan dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.